beberapa harinya langsung mengumpulkan modal, bahkan saya meminjam uang dari orang tua saya. Modal 20 juta itu untuk saya join, Pak Andi. Langsung menyetor untuk join 20 juta. Dan setelah join, lagi 2 hari, perusahaan itu langsung tutup, Andi. Gila ya? Oke, selamat pagi semuanya. Semangat pagi tentunya ya. Salam 5 jari, 5 juta satu hari. Oke, Bapak Ibu sekalian, hadir lagi bersama saya Andi Permadi di sini dengan seseorang yang sangat luar biasa di episode ketiga, kenal lebih dekat dengan seseorang yang sangat luar biasa di member Guideline. Kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang memiliki latar belakang memang sudah terbiasa dalam dunia jaringan, ya. Beliau saat ini di Guideline juga sudah menjadi seorang manajer. Nah, bagaimana sepak terjang beliau selama ini di dunia bisnis jaringan, bisnis MLM, yang katanya MLM itu bisnisnya pengangguran, katanya bisnis MLM itu hanya cocok buat ibu-ibu rumah tangga. Enggak juga ya, banyak juga orang-orang praktisi, karyawan-karyawan yang sukses, bahkan banyak juga orang-orang yang punya jabatan yang cukup tinggi di pekerjaannya juga menjalankan bisnis MLM. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang luar biasa yang kebetulan tinggal di pulau yang sangat bisa dibilang paling populer di Republik ini, ya, dan bahkan pulau tersebut juga terkenal di seluruh dunia. Bahkan orang tidak kenal sama Indonesia, tapi dia kenal sama pulau itu, yaitu Pulau Bali. Saya perkenalkan leader yang luar biasa, ya, baru satu-satunya di Bali, manajer kita. Saya panggil beliau dengan sapaan nama Bli Dodi. Selamat pagi, Bli Dodi. Oke, semangat pagi Pak Andi. Kabar luar biasa, semangat menggebu-gebu. Luar biasa. Salam 5 jari. Salam 5 jari, luar biasa. Tolong di ini dong, nama lengkapnya siapa sih? Putu, siapa? Saya takut salah nih. Ya, nama lengkap kalau di KTP, nama lengkap saya memang agak jauh berbeda dengan nama panggilan sih. Saya juga nggak tahu sejarahnya bagaimana, kok bisa beda. Karena orang Bali mungkin banyak yang begitu gitu. Kalau KTP nama saya Putu Widi Astawa. Putu Widi Astawa. Ya. Panggilannya Dodi. Dodi kan jauh sekali ya. Gak nyambung ya, gak sembung nih, gak nyambung nih. Tapi nggak apa-apa, ini panggilan itu menjadi untuk mengakrabkan. Padahal ganteng, masih muda dan biasa. Oke, Bli Dodi, ceritain dong tentang Pulau Bali. Kan kabarnya pandemi ini apa ya, hampir semua orang itu ya sakit, bukan hanya di Bali ya. Di semua orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia mengalami guncangan yang luar biasa. Kalau dan kita melihat di Bali ini guncangannya juga pasti juga besar. Seperti apa, Bli? Ya, di Bali itu luar biasa dampak dari pandemi ini ketika terjadi krisis ini. Jadi saya kira mungkin semua orang sudah pasti tahu ya. Jadi di antara pulau-pulau provinsi yang ada di Indonesia mungkin Bali memang paling terpuruk yang bisa kita lihat. Karena hampir 80%, bahkan hampir 90% sih masyarakat di Bali itu mengandalkan yang namanya pariwisata kan. Jadi ketika pandemi mulai di akhir 2019 dan menginjak tahun 2020, waduh, Bali itu benar-benar sepi sekali. Kayak kota hantu lah istilahnya, kayak kota mati. Bahkan sampai sekarang, kalau kita lihat yang dulunya kayak di tempat-tempat yang banyak mungkin tamunya kayak di Kuta, itu sampai sekarang pun toko-toko udah pada tutup, udah ada yang buka gitu loh. Jadi dampak pandemi untuk Bali itu luar biasa, sangat membuat perekonomian turun drastis, dan masyarakat Bali pun memang mengalami kesulitan dalam ekonomi,
dan bahkan mereka berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan lain di luar pariwisata. Kalau dia terus mengandalkan yang pariwisata memang agak sulit sih, sampai sekarang pun masih sepi Pak Andi. Mungkin kalaupun ada Sepi. tamu, iya masih sepi, ada tamu sih domestik aja. Kalau dari luar kemarin sih baru dibuka kan, cuman tidak begitu ini masih sedikit sekali begitu loh. Kalau Karena kita mungkin bicara sebelum pandemi, beli berapa persen sih sebenarnya kalau kita bilang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat Bali dari wisatawan lokal dengan wisatawan asing itu persentasenya wisatawan lokal mungkin kalau dari income total ya kita ngomong pariwisata nih itu bisa menghasilkan lebih banyak uang kalau wisatawan asing memangnya. iya, kalau wisatawan asing ya lebih banyak menghasilkan uang karena mungkin gaya hidupnya yang berbeda kan, mungkin dari wisata asing dengan domestik itu. Mungkin selain itu juga wisatawan asing kan dipastikan mereka ke sini kan tidak membawa alat transportasi. Kalau wisata domestik rata-rata kebanyakan sih mereka kadang-kadang langsung dari Pulau Jawa langsung bawa transportasi sendiri. Itu kan membuat pendapatan masyarakat di Bali itu untuk mencari nafkah dari pariwisata itu ya jauh berkurang gitu loh. Oke. Itu bisa Kalau dari disimpulkan pekerja, wisata asing kalau dari begitu. sisi pekerjanya sendiri dari artinya yang pelaku bisnisnya atau pekerjanya ya. Banyak juga kan yang dari luar Bali ya, yang dari Sulawesi barangkali, dari Kalimantan, dari Sumatera atau dari Jawa atau dari Nusa Tenggara. Pasti banyak banget kan yang di Bali itu nasibnya bagaimana? Iya, Mereka pulang atau tetap bertahan di sana? ya. Kalau masyarakat mungkin kalau masyarakat yang di luar Bali, kalau perantau-perantau itu kebanyakan mereka kan mungkin berdagang di sini gitu loh. Setelah dia rata-rata sih kalau ke pariwisata sih hanya mungkin sekitar 40%, tapi kalau kebanyakan mereka yang dari luar perantau itu kebanyakan punya usaha sendiri, mungkin pedagang, mungkin jadi Gojek online. Tapi kalau masyarakat kita memang lebih banyaknya mengandalkan pariwisata. Jadi kalau bisa simpulkan, kalau perantau-perantau masih banyak yang bertahan masih di Bali karena mereka jualan gitu loh. Mereka tidak 100% mengandalkan pariwisata. Karena kalau buka usaha kayak jualan makanan gitu itu kan masih ada pembelinya gitu loh. Tapi kalau mengandalkan 100% pariwisata ya memang sulit. Jadi kalau orang Bali biasanya perantau-perantau di sini kan ada beberapa kota yang paling gini di Bali itu kan Denpasar. Nah, jadi orang-orang yang dulunya bekerja dari kampung, yang bekerja di Denpasar ini kebanyakan sudah pulang kampung gitu loh. Ya mungkin mengerjakan tanah kebunnya kembali, warisan gininya orang tuanya jadinya gitu. Jadi pada pulang. Kalau secara umum memang pasti semuanya pasti kena dampak ya kan. Iya, iya, iya. Bali pasti luar biasa ya, wisatawan banyak yang bahasa kasarnya kabur lah ya karena pandemi. Iya, Karena mereka juga bahkan sebelum pandemi terjadi mereka buru-buru pulang yang iya. harusnya mereka menjadwalkan 1 bulan baru seminggu langsung balik aja daripada mereka nggak bisa pulang kan begitu. Tapi Iya. katanya konon kabarnya banyak yang bule-bule yang kejebak di Bali juga masih ada ya, Beli? Oh masih. Kalau bule-bule yang udah mungkin sudah ada, mungkin karena dia melihat aturan yang agak ribet, mungkin kalau harus pulang gitu, mungkin dia lebih milih stay di Bali sih gitu loh. Atau kadang bule yang sudah memang menikmati, sudah nyaman di Bali, mereka tidak mau pulang. Ya yang penting mungkin bule itu ya masih punya uang gitu loh. Masih punya uang, dia ya pingin lebih milih stay di Bali gitu. Ya, Ada beberapa. malah saya kan sempat dengar katanya wah, banyak bule-bule gelandangan di Bali sekarang katanya gara-gara pandemi mau pulang mereka menahan diri Punya untuk uang ya. pulang Ada juga, Wandi. dianggap Ya, 1-2 bulan aja dipikirnya tapi sampai bertahun-tahun kan gitu yang tahun-tahun ya. akhirnya mereka nggak bisa akhirnya mereka harus nggak bisa pulang gitu kan Iya, ya. akhirnya mereka berbulan-bulan jadi ada yang menggelandang sampai katanya saya nggak tahu ya itu kan cuma Ya, ada beberapa kok.
dapat ada beberapa viral di sosial media, ada bule yang sampai mengemis ada kok karena tak bisa pulang. Ya. Ini niatnya wisata tapi jadinya malah nggak karu-karuan. Iya, Padahal, iya. padahal mengemis di Indonesia jadinya bukan ditambah ini ya, mengemisnya seorang bule gitu. Kalau mereka bawa pulang duitnya nggak ada artinya duitnya. Iya, ada artinya. Mungkin dia mengemis untuk biaya untuk Sekedar pulang makan aja aja. mungkin ya. Iya, benar. Ya, sampai di kampungnya lagi. Betul. Ya, lepas dari situ, sepak terjang, apakah memang benar bahwa atau mungkin ini menurut analisanya Beli Beli Dodi ya, di Bali itu memang untuk bisnis-bisnis jaringan ini menjadi satu yang merambah. Apakah ini menjadi jalan solusi yang terbaik lah biasanya kalau untuk masyarakat Bali sendiri, kalau dari pandangan Beli Dodi? Iya. Kalau menurut saya memang kalau kita lihat ketika masyarakat sudah mulai kebingungan karena dampak pandemi ini, ya mereka berusaha mencari solusi, dan solusi yang mereka cari ya memang harus mencari usaha dengan modal yang kecil gitu loh, dan tentunya dengan resiko yang kecil. Jadi kalau menurut saya ini peluang guideline ini bagus sekali sebenarnya. Memang ketika saya tawarkan program guideline ini, ya banyak masyarakat, teman-teman saya yang menerima dengan positif, dan mereka melihat bahwa peluang ini sangat cocok sekali gitu loh di saat kondisi yang lagi sulit ini gitu loh. Tapi kadang juga masyarakat di Bali itu banyak juga yang mungkin dia karena mungkin saya lihat mereka itu pingin jalan pintas, pingin yang instan, bahkan mereka berani mengambil resiko mencari bisnis-bisnis yang mungkin yang seperti money game yang sekarang scam itu, bahkan banyak korban lagi. Mungkin itu faktor karena mereka itu ya nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, tapi ingin hasil instan, tapi ujung-ujungnya ya seperti itu, Pak Andi. Itu Betul. Itu resikonya. kan jualannya yang scam-scam itu kan karena memang jualannya itu jualan pandemi, artinya menjual kesusahan ya artinya. Ya, Nah, iya. orang dalam situasi seperti itu siapa sih yang nggak mau gitu kan ditawarin, ya kita secara logik kita mau buka warung aja belum tentu laku loh makanannya. Iya, Kan resikonya besar lagi kan. itu tidak hanya berlaku di Bali, kayaknya di seluruh Indonesia juga berlaku. Iya, Makanya iya. korbannya untuk yang seperti itu banyak banget. Justru pada saat pandemi kan besar, banyak sekali korbannya gitu loh. Betul, betul, betul sekali. Memang korban yang paling besar itu di saat pandemi karena orang itu kayaknya itu mendapatkan janji surga kan gitu. Janji surga ya. Padahal surga yang sebenarnya itu untuk mendapatkan sesuatu kan harus kerja keras ya, Beli. Iya, benar-benar harus Ya, dengan usaha lah. kalau cerita kita kembali ke pribadinya Beli deh. Kalau latar Ya, belakangnya Beli gede, Beli gede, sorry. Beli Dodi. Putu, di Dodik ya. Ya, Beli Dodi. Beli Dodi, boleh nggak diceritain latar belakangnya? Artinya mungkin Dari pengalaman awal ya, pengalaman. aktivitasnya atau mungkin orang tua latar belakangnya pebisnis atau PNS atau pengusaha Kalau atau ya, kalau orang tua bapak sama ibu tuh latar belakang seorang PNS di pegawai. Kalau ibu dia seorang pegawai, dia pegawai di administrasi lah istilahnya. Kalau bapak, orang tua bapak sudah almarhum, itu sebelumnya beliau almarhum adalah seorang guru PNS. Nah, makanya saya sebenarnya adalah tamatan dulu kuliahnya di kuliah guru karena mungkin arahan dari orang tua mungkin ya. Makanya saya sempat jadi guru juga, Pak Andi. Jadi sempat jadi ketika guru? ya sempat Hmm, lama saya jadi guru, guru di selama mana kurang itu? lebih 6 tahunan saya. Oh ya? Saya dulu pernah jadi guru di sekolah di SD, Pak Pandi. Jadi saya ngajar anak-anak SD dulu karena sesuai dengan tamatan ijazah saya gitu. Jadi karena almarhum bapak saya juga seorang guru SD, jadi mungkin
karena himbauan dari orang tua, jadi ya dibilang lah guru itu peluangnya cerah ya, seperti itu kan namanya cita-cita orang tua ya, begitulah. Cita-cita orang tua kan pasti seperti itu, menginginkan anaknya jadi pegawai negeri begitu. Ya, Jadi ketika tamat, tapi saya tidak jadi belum tidak lulus PNS sih, mungkin belum jodoh mungkin ya. apa Jadi istilahnya? saya Sukuan. Apa statusnya? Sukuan apa kontrak? kontrak sih, Kontrak. dari ngonor Pak Andi. Oh, dari Saya honor. dari ngonor yang digaji per bulan itu hanya 300.000 Pak Andi. Ya, Pernah ya. saya rasain selama kurang lebih 1 tahun lebih, Pak. Luar biasa kan? Sebulan 300.000 loh. Akhirnya setelah 1 tahun diangkat jadi kontrak, dan kontrak pun hanya sebulan sekitar 1,2 juta. 1,2 juta saya digaji per bulan. Itu tahun berapa, Bli? Jadi kontrak banyak. Kenapa? Itu di tahun berapa? Itu kurang lebih di tahun 2014 kalau nggak salah. Iya, belum Saya lama. mulai masuk gurunya 2012. Jadi mungkin sekitar 2 tahun saya ngonor, kemudian diangkat kontrak, dan kontrak selama kurang lebih selama 4 tahun, itu gaji tidak ada naik, Pak. Walaupun kerja sebaik-baiknya 24 jam pun kerja dari guru. Ya begitulah resiko kita jadi pegawai lah gitu. Oke. Employee. Kalau semasa menjadi guru itu sempat nyari ini nggak? Nah, Sambilan jadi gitu. kenapa saya bisa bertahan jadi guru? Karena kebetulan saya juga punya beberapa usaha waktu itu. Karena saya tidak mungkin mengandalkan penghasilan yang ya mungkin kalau masih sendiri bisa kita cukup-cukupi, kalau berkeluarga kan nggak mungkin kita dengan income sebulan segitu. Jadi saya punya usaha, yaitu usaha kecil-kecilan. Kebetulan saya suka motret. Nah, suka motret, saya seorang fotografer sebenarnya juga. Jadi sambil saya jadi guru, saya juga jadi fotografer, motret orang nikah, prewedding, seperti itu. Dan kemudian ditambah lagi pelan-pelan saya membuka usaha dekorasi. Jadi modal yang saya dapatin dari motret itu saya kumpulin, buka usaha dekorasi lah nikahan orang Bali gitu. Jadi itu bisa menambah penghasilan saya ketika saya menjadi guru. Jadi bisa mencukupi lah. Dan sampai sekarang pun saya masih menekuni profesi itu. Cuman untuk job-job seperti motret itu udah kayak dulu lagi gitu loh. Karena mungkin sejak saya berkeluarga, saya pindah keluar kota. Saya dari Singaraja. Jadi saya pindah, ya Singaraja ke Denpasar itu kan sekitar 3 jam. Jadi waktu saya jadi guru itu masih di kampung di Singaraja gitu. Singaraja itu yang itu ya, dekat Lovina. Ya, Lovina. Ya, Lovina bener ya. Ya, Lovina benar Lovina. Jadi ketika nikah saya pindah ke Denpasar karena kebetulan kenapa saya pindah, karena istri yang jadi pekerjaannya yang tidak bisa dipindah. Jadi saya kan fleksibel gitu. Jadi saya lebih mengikuti istri gitu loh. Sambil cari pengalaman baru sih di Denpasar gitu. Jadi sekarang stay-nya di Denpasar? Ya, sekarang stay-nya di Denpasar. Oke. Di daerah mana, Bli? Di Renon. Oh, Renon. Ya, dekat kota sih. Ya. Pusatnya sih di itu. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Terus yang didapatkan ketika di Denpasar apa nih hal-hal yang unik, yang menarik? Ya, saya nikah kan 2018 ya, Pak Andi ya. Ya, pada saat itu saya ya saat itu saya juga menjalani yang namanya business networking sih. Nah, di sana networking saya pada saat itu masih cerah ya, bisa dibilang sangat cerah gitu loh. Jadi saya masih di sana ketika udah nikah saya fokuskan untuk jalankan networking di kapal lama. Bahkan saya sampai dapat beberapa reward jalanan luar negeri pada saat itu gitu. Tapi hanya bertahan 1 tahun di Denpasar ini 2019 kan sudah pandemi. Nah, ketika pandemi itu udah waduh,
Jadi penghasilan dari pekerjaan saya motret, dari dekorasi, kemudian dari networking itu benar-benar turun drastis, Pandi. Dan sampai benar-benar hasilnya sampai sebulan tidak dapat penghasilan apa-apa, Pandi, gitu loh. Mungkin hanya beberapa bulan mengandalkan ya mau tabungan aja. Nah, dan itu membuat saya harus ya berusaha untuk mencari peluang-peluang baru lagi untuk bisa ya bertahan, bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga seperti itu. Apa sih yang menarik dari bisnis jaringan? Kita bicara ditarik mundur ke belakang. Kenapa memutuskan untuk kenapa pilihannya adalah bisnis jaringan gitu loh, Bli? Apa sih yang dilihat dari bisnis jaringan itu menariknya ada di mana sih? Nah, jadi ceritanya ini lumayan unik. Kalau saya sih ceritanya lumayan unik sih, Pak Andi. Saya sebenarnya waktu sebelum masuk bisnis jaringan, saya benar anti sekali sama bisnis jaringan, Pak Andi. Saya negatif thinking sama bisnis jaringan. Mungkin orang-orang kebanyakan seperti itu ya. Iyalah. Orang mungkin belum paham kan. Karena saya melihat dulu orang tua saya pernah dulu, bapak saya almarhum, pernah menjalankan bisnis jaringan produk dulu gitu loh. Namanya, saya bisa sebut namanya aja ya, mungkin udah lama ini. Jangan. Udah perusahaannya udah tutup maksudnya? Udah tutup. Oh, nggak apa-apa kalau udah tutup. Forever Young tahu Forever Young? Enggak. Sempat dengar. Itu pertama itu, paling pertama itu produk dari Cina atau Jepang kalau nggak salah itu. Nah, saya sih melihat ini bisnis apa ini gitu loh. Kemudian setelah itu setelah bapak saya udah jalan-jalan itu, kemudian ada temennya yang mencari ke rumah saya, tentunya mencari bapak saya, mungkin ya bapak saya almarhum suka bisnis ya sambilan jaringan gitu. Nah di sana saya mulai negatif, kok kayak gini ya orang dari bisnis itu. Dan saya melihat yang mencari itulah satu desa juga, jadi saya tahu orangnya gitu loh. Dan di kampung itu sudah terkenal loh, orangnya sampai jual tanah, sampai pokoknya mengabaikan pekerjaannya untuk jalanin bisnis jaringan ini gitu loh. Makanya dikenal agak negatif sih di kampung gitu loh. Dari sana kan saya berpikir, wih ini orang kenapa jalan bisnis jaringan sampai jual tanah sampai begitu gitu loh, demi beli produk yang mahal-mahal gitu. Katanya demi dapat bintang-bintang gitu loh. Pak Andi tahu lah itu yang bintang-bintang. Yang bintang 1, bintang 2 sampai bintang 7 ya, pusing jadi. Gitu. Nah, tapi ceritanya kenapa saya bisa sampai masuk bisnis jaringan, awalnya saya tidak masuk ke bisnis jaringan langsung, Pak Andi. Awalnya saya masuk ke komunitas money game, Pak Andi. Itu uniknya. Gitu. Saya baru pertama mengenal namanya dunia bisnis yang ya recruiting seperti ini, itu awalnya masuk ke bisnis money game. Dan saat itu kalau nggak salah itu tahun 2013 saya diajak oleh teman saya ke sebuah pertemuan. Nah, awalnya dari pertemuan sih. Makanya efek dari pertemuan itu luar biasa sekali, menarik orang itu. Karena sebentar. Malah bisnis jaringan negatif, tapi money game malah positif ya? Nah, itu dah. Aneh kan? Oke. Saya dulu di money game tuh lumayan kerugian yang saya yang saya alami, Pak Andi. Jadi 2013 itu saya sih awalnya kan diajak sama teman saya gitu. Ya saya coba ikut aja. Itu kalau nggak salah bertiga saya ke sana. Nah, di sana ada diceritakan sebuah peluang bisnis di mana kita klik-klik iklan lah, perusahaan dari luar negeri, klik-klik iklan, mainannya dolar. Nah, di sana yang membuat saya tertarik itu adalah testimoninya, Pak Andi. Testimoni mereka dapat sampai dengan klik-klik iklan aja loh. Hanya jadi orang Indonesia kan pastinya rata-rata pasti akan tertarik seperti itu. Jadi dengan klik-klik iklan udah dapat
jutaan per hari gitu loh. Jadi dapatnya sebulan tuh udah lumayan gitu, bahkan sampai yang testimoni udah dapat mobil, udah dapat handphone. Itu membuat saya tuh menjadi tertarik sampai menggebu-gebu, saya semangat ingin segera join gitu loh. Nah, padahal udah disarankan saat itu untuk join itu kurang lebih nilainya sekitar 20 juta. 20 juta. Itu 2013 loh. Nilai uang 20 juta kan lumayan sekali Pak Andi. Oh, besar, besar. Besar sekali. Besar. Jadi saat itu ada 2 option yang diberikan untuk join di bisnis itu. Untuk bisa join di sana bisa dengan mengajak orang, beberapa orang gitu loh. Nanti dengan tanpa modal, tapi bisa mengajak orang. Kalau misalnya nggak mau ngajak orang, bisa langsung dengan modal 20 juta itu kita bayar gitu. Dan cuman saya saat itu karena ya mungkin dihipnotis Pak Andi ya. Dicuci otak mungkin ya. Akhirnya tanpa pikir panjang, saya langsung beberapa harinya langsung mengumpulkan modal, bahkan saya meminjam uang dari orang tua saya. Setengahnya saya minjam uang dari orang tua saya untuk mendapatkan modal 20 juta itu untuk saya join, Pak Andi. Dan menariknya Pak Andi ya, ketika pertemuan selanjutnya itu dilakukan lagi, saya langsung menyetor untuk join 20 juta. Dan setelah join, lagi 2 hari, perusahaan itu langsung tutup, Andi. Gila nggak? Stresnya luar biasa nggak? Pertama ikut bisnis seperti itu. Join puluhan juta, 2 hari langsung scam. Wih, parah sekali Pak Andi. Parah sekali. Terus itu nyeselnya kayak gimana itu? Yang paling pahit lah saya bilang di dalam dunia gini. Itu sakitnya berapa lama itu Pak? Sakit hatinya itu. Semingguan sampai nggak bisa makan Pak Andi. Lebih sakit hati itu. Aduh. Nah, modal apalagi saya pinjam uang sama orang tua saya gitu loh. Dan modal itu saya kumpulkan udah berbulan-bulan. Pada saat itu saya punya pacar, itu pacar saya udah marah-marah terus. Itu saat itu masih posisi di Singaraja? Iya, masih di Singaraja itu. Dan teman-teman yang saya waktu ajak pertemuan itu enggak ada cuman saya aja yang join langsung puluhan, ada dua dan satu teman saya juga ikut gini. Gitu. Ya. Tetapi dari situ itu membuat sesuatu pelajaran dan pengalaman. Ya, pelajaran. Tapi dari sana juga ada berkahnya Pak Andi. Ya. Jadi saat itu kan saya yang menawarkan bisnis money game itu adalah ada namanya teman saya dari Denpasar gitu loh. Dari Denpasar, kemudian saya bisa bilang seorang leader networking sih gitu loh, pengalaman dunia networking. Cuman beliau juga ikut mengalami ikut juga jatuh di bisnis money game itu, dan akhirnya di Singaraja itu kan pada saat itu kan banyak juga yang ikut join money game ini gitu loh. Ada sekitar ratusan lah. Jadi itu saya yang terakhir yang join langsung scam mungkin pada saat itu. Nah, kemudian leader saya mengajak itu akhirnya ya juga stres juga gitu loh, karena harus mengganti rugi ya biaya-biaya. Tapi yang mungkin yang bisa beliau ganti rugi, tapi banyak sih tim member-membernya yang ya mengalami kerugian yang tidak bisa diganti rugi gitu, termasuk saya gitu. Dan akhirnya sekitar sebulan lagi leader saya dari Money Game itu mengajak lagi bisnis baru gitu loh, bisnis baru untuk mendengarkan. Ya karena saat itu leader saya itu menjanjikan bahwa uang kita pasti kembali gitu, uang kita pasti akan kembali jauh-jauh berkali lipat gitu loh dengan bisnis yang baru ini. Nah itu yang dia bilang gitu loh. Akhirnya saya ya yang namanya pingin biar tidak rugi gitu, biar modal saya yang hilang tuh pingin cepat kembali, ya akhirnya saya mau bertemu dengan leader saya itu. Akhirnya dijelasinlah bisnis baru dengan bisnis networking. Ya memang di money game itu juga networking, mengajak orang kan gitu.
Tapi di sini di bisnis baru ini ya sistemnya berbeda karena berinvestasi gitu, yang berinvestasi dan juga kita ada sistem networkingnya. Ya, tapi saya tidak langsung mau ikut, Pak Andi. Cuman saya pelajari dulu. Tapi ketika saya pelajari, oh ternyata perusahaan ini ya saya lihat biar tidak terjatuh lagi di lubang yang sama gitu loh. Saya tidak mau cari lagi perusahaan yang luar negeri yang jauh gitu loh. Ternyata perusahaan ini ada di Indonesia gitu. Dan modalnya pun ya kecil gitu, tidak puluhan juta. Saya coba aja. Saya awalnya coba aja gitu loh. Dan dari sekian member yang ada di Singaraja itu, yang diajak oleh leader saya, itu cuman saya aja yang ikut. Yang lainnya sudah trauma, bahkan sudah mungkin jengkel dengan leader saya karena mengajak bisnis money game ini. Gitu loh. Hanya saya sendiri yang dari Singaraja yang mau ikut dengan beliau gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kita tadi kan coba saya pikir-pikir dulu dan sebagainya. Secara analisa sebenarnya, supaya ini jadi pelajaran juga buat siapapun yang nanti menonton acara ini, Beli. Apa yang sebagai dasar kita atau indikator kita yang bisa menentukan bahwa oke, ini bisnis aman, oh ini masuknya money game, ini kita bisa Beli Dodi bisa bantu nggak kasih kisi-kisinya lah sebenarnya untuk membedakan bisnis ini bisnis yang real sama bisnis ini dalam tanda kutip bisnis yang money game itu tadi. Itu yang seperti apa sih sebenarnya? Oke Pak Andi, jadi karena pengalaman saya pernah terjun di money game, saya ya sekarang benar-benar ya bisa dibilang saya benar tahu mana bisnis yang money game seperti itu, mana yang bisnis yang legal dan ilegal begitu loh. Nah, mungkin Pak Andi kan tahu Pak Samuel dan Bu Siska kan sebelum di Guideline ini kan beliau juga bisnis iklan-iklan itu kan. Nah, saya dari awal sudah enggak dengan bisnis seperti itu karena pengalaman saya sebelumnya udah pernah begitu. Jadi saya tidak mungkin saya tergiur dengan bisnis yang klik-klik iklan itu dapat duit gitu loh. Dan itu pasti akan scam. Tinggal tunggu waktu aja. Karena ciri-cirinya ya jelas. Jadi bisnis yang mengeluarkan investasi dan kita hanya diam saja dan kita dijanjikan keuntungan yang pasti, nah mungkin 1% per hari atau per bulan 30%, itu tanpa ada produk seperti itu, dan itu kalau pure investasi ya Pak Andi ya, apapun itu, kalau menjanjikan keuntungan pasti, itu sudah dipastikan bisnis itu akan sebentar lagi, mungkin tinggal tunggu waktu aja, pasti akan scam. Dan ciri-cirinya ketika sebelum scam, itu pasti akan maintenance, tidak bisa withdraw, itu udah lumrah itu sebelum ownernya itu atau foundernya itu kabur membawa uang gitunya. Nah, kalau dari jumlah mungkin oke. Mungkin besar ya, nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan jumlahnya nggak besar, misalnya nih ada yang nawarin beli investasi, ini contohnya kayak gitu ya. Ini dapat keuntungan pasti, tapi sebulannya cuma 5%. Nggak usah gede-gede, 5%. 5% itu besar sekali loh itu. Iya, 5% pun besar, itu udah lebih dari bunga deposito kan. Nah, kita bisa patokan aja juga dengan kalau sebuah investasi, kita bisa bandingkan dengan kalau bank yang resmi aja, kalau kita deposito uang aja, itu maksimal diberikan aja sekitar 4% lah buat bank nasional itu. Apalagi kita ada sebuah bisnis yang menjanjikan melebihi dari itu harus sudah tanya Pak Andi. Harus kita itu 4% setahun ya? Iya, 4% setahun loh itu. Makanya ya. Kalau deposito, berarti kalau ada yang menjanjikan misalkan kasih walaupun itu hanya 5% satu bulan, itu sudah bau-bau tidak sehat gitu ya? Ya, sudah patut kita curigai. Apalagi yang sistemnya investasi kan kita harus tahu lembaga yang mengawasi seperti OJK gitu. Ada OJK-nya enggak? Bapeti. Ya, Bapetinya juga. Ya, kalau perdagangan kayak pasar itu kan Bapetinya. Kalau investasi kan harus ada OJK-nya. Jadi kalau tidak ada kedua lembaga itu yang mengawasi, ya jangan coba main-main gitu loh. Kalau tidak pakai uang dingin gitu loh. Ya kalau pakai uang dingin kan artinya kan ya resiko udah kita
bisa tanggung sendiri gitu loh. Artinya kalau uang itu hilang, tapi kita merasa marah, itu berarti uang panas itu. Itu cara mengetahui itu uang dingin apa uang panas gitu. Oke. Tapi kalau kita mau berinvestasi, lebih bagus berinvestasilah yang memang untuk memberikan Ya, dalam lembaga investasi. resmi, pengawasan resminya seperti ada OJK, ada Bapetinya. Kadang-kadang juga sekarang perusahaan-perusahaan money game Dan itu itu yang biasanya juga nggak di model skema seperti bisnis jaringan kan. Kalau orang berinvestasi kan tidak ada bisnis ya, jaringannya. intinya juga kalau berinvestasi itu kalau bisnis investasi itu kalau sudah ada sistem networkingnya itu bisa kita patut curigai, karena yang namanya networking itu biasanya tidak ada di dunia investasi, biasanya tidak ada. Itu kalau bisnis produk baru wajar ada networkingnya. Tapi Ya. kalau udah investasi menawarkan lagi keuntungan, kalau kita mengajak orang itu sudah hati-hati harus. Itu salah satu ciri harus kita bisa men-screening bahwa bisnis itu ilegal atau resmi gitu loh. Ya, karena biasanya kalau dengan bisnis jaringan yang digabungkan dengan investasi nanti berbau ponzi ya. Ya, ponzi pasti Ya. itu, karena uang member yang pasti akan dipakai untuk gini, membagi keuntungan seperti itu. Ketika sudah member Mentok yang gitu ya. gabung lebih sedikit daripada jumlah member yang dibayarkan bonusnya, ya mulailah akan bisnis itu akan maintenance seperti itu, susah withdraw atau komisi bonusnya dirubah lagi, itu udah ciri-ciri Pak. Oke. Setidaknya kalau bisnis itu setidaknya memang harus ada bentuk produknya, karena memang dari sisi perizinan legalitas dia ada di Kementerian Perdagangan kan gitu ya. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan investasi atau nanam uang atau ada hubungannya dengan OJK atau yang lain sebagainya. Betul sekali. Oke, itu setidaknya sudah kita garis bawahi. Yuk, sekarang kita beralih ke bisnis yang sekarang kita geluti sama-sama lah ya di Guardline. Kalau kita bicara, kita ngomong dihubungkan dengan pandemi saat ini, seperti apa sih bayangan apa yang dibayangkan sama Beli Dodi mengenai, ya kita bilang Guardline lah, bisnis jaringan. Kita tidak hanya bicara tentang Guardline ya, kita bicara tentang bisnis jaringan. Sebenarnya punya masa depan nggak sih? Kalau bisnis jaringan itu sangat bagus sekali sebenarnya masa depannya kalau kita itu benar-benar fokus menjalani. Bukan artinya setengah-setengah ya Pak Andi ya. Artinya kita join hanya berapa bulan saja, kemudian kita pindah lagi bisnis lain, itu ya tentunya tidak akan maksimal. Tapi kalau bisnis jaringan yang benar-benar kita fokus, kita jalani, kita tekuni, dan beberapa tahun kita jalani, itu masa depannya itu sangat cerah sekali. Karena saya sudah membuktikan di bisnis jaringan sebelumnya di kapal lama begitu. Dan di sana juga banyak pembelajaran yang saya dapatin. Ternyata bisnis jaringan itu tidak seperti, nah di sanalah saya dapetin bahwa bisnis jaringan itu tidak negatif seperti orang yang bayangkan gitu loh. Justru bisnis jaringan itulah bisnis yang bisa memberikan masa depan untuk setiap orang tanpa memandang status sosial apapun, Pak Andi. Itu yang saya suka dari bisnis itu. Karena bahkan orang yang tidak sekolah, mungkin lulusan SD atau SMP, kalaupun dia tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi, kalau dia bisa paham dengan bisnis jaringan, dia melakukan dengan benar cara menjalankan bisnis jaringan, dia pasti akan bisa sukses, Pak Andi. Jadi menurut saya itu bisnis jaringan itu benar-benar bisnis jaringan yang sebuah bisnis yang sangat adil buat orang-orang untuk bisa sukses, Pak Andi. Nah, kalau bicara bisnis jaringan tuh yang ngomong adil tadi, banyak orang yang menyindir kan begini, ya enaknya yang pertama dong, yang awal-awal masuk gitu. Ya. Yang kita yang belakang-belakang ini cuma dapat ampasnya doang gitu, ibaratnya kasarnya kan begitu. Ya begitu kasarnya ya. Nah, kalau pendapat seperti itu apa pendapatnya? Kalau menurut saya itu tergantung dari perusahaan dari bisnis jaringan tersebut, Pak Andi. Kalau bisnis jaringan perusahaannya itu memiliki konsep atau produk yang tidak mati di telan zaman, gitu loh. Dia akan selalu eksis dan semakin besar di tiap tahun dan ke depannya.
Itu walaupun orang itu join mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan, selama bisnis jaringan ini benar perusahaannya bagus, mereka tuh pasti bisa sukses, Pak Andi. Nah, jadi tergantung, Pak Andi, ya. Jadi mungkin beberapa bisnis jaringan yang mungkin ya produknya atau konsepnya mungkin tidak jangka panjang gitu loh. Trennya, momentumnya tidak jangka panjang, yaitu mungkin membuat ya seperti bisnis yang saya jalankan di kapal lama sebelumnya gitu loh. Itu salah satu contohnya. Jadi ketika saya jalankan bisnis itu sekarang misalnya, itu walaupun orang yang join sekarang itu mungkin agak sulit, Pak Andi, untuk bisa sukses di sana karena kondisinya tidak memungkinkan untuk menjalankan konsep bisnis seperti itu. Nah, Terus satu lagi, Bli, kan banyak nih sekarang orang menjalankan bisnis jaringan, loncat sana, loncat sini, dia belum sukses di sana, tapi sudah loncat ke sini karena mungkin melihat, wah ini susah dapat duitnya, harus bekerjanya begini, di sini nih lebih gampang gitu. rumput dan tanggal memang lebih hijau ya. Ya itu sekarang kita bicara karena ini kan banyak sekali ya yang bukan, artinya kita ya selain itu sebenarnya secara ya itu sah-sah saja dilakukan. Iya, sah-sah. Sah-sah saja, artinya itu nggak masalah gitu loh ya. Artinya siapapun member yang baru bergabung di perusahaan A, terus nanti ditawarin perusahaan B, ada yang lebih bagus, dia pindah lagi ke sana, dia pindah lagi ke sini. Pertanyaannya kan sederhana, mau sampai kapan kan dia mereka Ya, begitu? sebenarnya kalau pindah-pindah di jaringan itu lelah sekali, Pak Andi. Lelah sekali, capek sekali Kita karena mulai nol terus kan ya? karena yang harus kita pahami sebenarnya pemain-pemain networking harus kita pahami sekali ya. Bisnis jaringan itulah membangun kepercayaan, Pak Andi. Membangun kepercayaan. Karena kita bisa menjalin hubungan yang baik itu adalah dimulai dari kepercayaan kan. Nah, jadi kalau seandainya kita berbisnis jaringan, ya kita bisa tahu kalau kita pindah dari bisnis jaringan A, kemudian berapa bulan lagi ke B, ke C, pandangan orang kira-kira bagaimana? Percaya nggak dengan kita? Maka akan sulit membangun kepercayaan. Apalagi bisnis jaringan yang kita jalani pernah scam atau pernah rugi gitu loh. Itu menambah juga blacklist buat kita sendiri gitu loh. Jadi sudah dicap ya seperti itu, negatif sekali. Itu juga membuat kalaupun kita membawakan bisnis jaringan yang bagus, tapi sebelumnya track record kita sudah tidak baik, itu akan sulit membangun kepercayaan. Jadi yang namanya bisnis jaringan, ya kita harus ya tidak, kalau diusahakan ya tidak secepat itu pindah loncat-loncat seperti itu. Kita harus benar-benar selama perusahaan itu masih berdiri dan itu pangsa pasarnya juga sesuai dan masih eksis bisa kita pasarkan, kita harus tetap fokus. Nah, mungkin kesalahan itu kan kenapa mungkin omset merosot atau bonus kita turun, kita harus cari tahu dulu kesalahan itu, apakah ini itu karena kita yang kurang presentasi lagi, kurang follow up lagi, itu harus kita cari tahu dulu, bukan langsung menyalahkan perusahaan begitu loh. Oh ini bisnis ini tidak cocok gitu loh. Jadi harus fokus. Seperti ibaratnya kita membakar kertas dengan kaca pembesar, Pak Andi. Jadi yang namanya kita mau membakar kertas dengan kaca pembesar ya kita harus fokus dalam satu titik, Pak Andi. Gitu. Dan itu membutuhkan waktu. Kalau kita belum satu kertas yang kita bakar dengan kaca pembesar itu belum panas, terus kita pindah lagi, ya sampai kapanpun kertas itu tidak akan bisa terbakar. Jadi kita harus fokus dulu. Kalau sudah terbakar, mungkin baru bisa pakai bangun usaha yang lain gitu. Tapi kalau bisnis jaringan itu adalah bisnis yang harus kita fokuskan dalam satu bisnis jaringan. Artinya kalau orang berbisnis jaringan lebih dari satu perusahaan itu akan sulit untuk maju, Pak Andi. Karena saya melihat selama ini orang tidak bisa sukses melakukan 2 atau lebih bisnis jaringan, Andi. Apalagi pindah-pindah seperti itu. Karena bisnis jaringan adalah bisnis kepercayaan. Jadi kita harus benar-benar membangun kepercayaan bersama orang-orang yang kita ajak di sana. Dan kedepannya pun ketika misalnya, nah seperti mungkin perusahaannya sudah
scam atau bagaimana kalau kita membangun bisnis kepercayaan dengan member-member kita yang dulu, kita akan bisa mengajak lagi teman-teman kita yang diajak bisnis sebelumnya. Seperti saya di Guideline ini gitu loh. Saya membangun di kapal sebelumnya, saya membangun kepercayaan yang sangat baik dengan teman-teman tim-tim saya gitu loh. Jadi ketika saya melihat peluang Guideline ini, ya saya kembali ajak teman-teman saya yang sudah tidak aktif gitu di bisnis jaringan sebelumnya. Saya ajak mereka untuk join di bisnis Guideline. Akhirnya mereka terima dengan positif. Coba kalau bayangkan saya itu adalah memiliki track record yang kurang baik gitu loh, mengajak money game, mungkin pindah sana pindah sana, akan sulit mencari teman-teman. Itu sangat berpengaruh sekali sebenarnya, Pak Andi. Jadi ya tentunya kita harus benar-benar fokus dan harus membangun kepercayaan di dalam bisnis jaringan. Gitu. Ya. Jadi kepercayaan itu kan memang mahal sekali. Iya, benar sekali, mahal sekali. Mahal. Ya, untuk membangun itu tuh nggak bisa, selain mahal, biayanya besar, juga waktu yang dibutuhkan untuk itu juga nggak bisa seminggu 2 minggu orang langsung bisa percaya kan begitu. Iya, butuh waktu tahunan. Terus sekali. Nah, dengan bisnis jaringan ini tentunya kita harapannya itu bisa mempercepat proses trust itu tadi kan. Semakin besar kita punya kepercayaan, berarti artinya bisnisnya juga semakin besar. Nah, kalau kita lihat dari sisi produk sekarang, kita melihat di Guideline ini kan sekarang sudah lumayan ya nambah. Nanti sebentar lagi akan nambah lagi. Wah, mantap. Ini yang saya tunggu-tunggu nih. Nanti akan muncul banyak produk-produk yang baru, yang tentunya itu akan mengikuti dari tren kan pastinya. Nah, harapannya itu perusahaan yang bagus, itu perusahaan yang gitu. yang pinter gitu loh, bisa melihat pangsa pasar. Kita yang namanya bisnis harus bisa beradaptasi sesuai dengan keadaan pasar. Yes, artinya berarti sebuah perusahaan atau bisnis yang menarik adalah bisnis yang up to date ya. Iya, up to date. Tidak terlalu kaku lah gitu loh. Betul. Yang penting tidak merubah sistem aja. Kalau produk ya nggak masalah selama menyesuaikan dengan pangsa pasar. Kan variannya supaya bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Gitu. Ini kayaknya ilmunya banyak banget nih kita pagi-pagi. Dari tadi pengalaman money game, terus bisnis jaringan. Oke, mungkin itu sih yang mau saya tangkap. Satu sesi lagi mengenai bisa nggak disampaikan apa yang ingin disampaikan dari Blidodik mengenai baik itu Guideline, baik itu untuk member-member, atau mungkin siapapun yang nonton kita punya acara pagi ini. Ada nggak yang mau disampaikan dari Blidodik? Terakhir. Ya, terakhir dari sebelum sesi ini tutup, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada orang secara umum ya. Jadi kepada teman-teman, mungkin orang-orang yang sekarang lagi mungkin terdampak pandemi seperti ini, mungkin lagi kesusahan, lagi ingin mencari penghasilan, gitu. Jadi teman-teman dalam kondisi seperti ini harus berani berusaha mencoba sesuatu yang baru gitu loh. Dalam tanda kutip sesuatu yang ya sudah terbukti. Jadi sudah ada buktinya, sudah ada manfaatnya yang jelas. Jadi kita harus berani mencoba. Karena selama kita tidak berani mencoba, tapi hanya melihat saja, itu tidak akan mengubah apa-apa gitu loh. Artinya kalau kita hanya sebagai penonton aja, itu ya tidak merubah kehidupan apa-apa, Pak Andi. Gitu loh. Jadi coba kita ikuti, kita coba berusaha untuk lakukan. Masalah hasil kita serahkan kepada Tuhan, dan yang penting kita berusaha. Selama kita berusaha dan selama apa yang kita jalani positif, pasti Tuhan akan memberikan hasil yang positif juga. Dan usaha mungkin tidak pernah akan mengkhianati hasil, Pak Andi. Dan kemudian untuk teman-teman yang sudah berada di Guideline, nah berterima kasihlah karena sudah diberikan kesempatan loh melalui peluang ini untuk bisa merubah kehidupan teman-teman di Guideline ini menjadi lebih baik, masa depan teman-teman menjadi lebih sukses, jauh-jauh lebih baik.
Karena guideline ini adalah solusi yang sangat tepat di saat ini dengan konsep ya yang sangat menarik dan sangat brilian sekali dengan modal yang sangat kecil gitu loh. Tapi bisa mendapatkan hasil, justru mendapatkan hasil yang sangat fantastis. Inilah bisnis masa depan kita. Masa depan yang sangat luar biasa. Jadi yang namanya sukses itu memang susah. Gitu loh, memang susah. Tapi kalau lebih susah lagi kalau kita tidak sukses, Wandi. Gitu. Mantap. Oke, terima kasih Beli Dodi. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu tadi di akhir itu tadi apa yang disampaikan Beli Dodi tepat sekali ya. Cobalah hal-hal yang baru, tapi bukan hal-hal yang baru buat kita, tetapi bukan hal yang baru. Banyak orang yang sudah jalankan atau lakukan sesuatu untuk kita bisa mendapatkan satu perubahan, khususnya buat Anda yang sekarang lagi kebingungan, lagi cari-cari bisnis apa. Nah, ini mungkin memang jalan yang tepat. Thank you, Beli Dodi. Oke. Pagi-pagi kita ngobrol, next kita lanjut lagi. Sukses untuk aktivitasnya. Terima kasih banyak. Salam 5 jari, 5 juta satu hari. Oke. Thank you, Beli. 5 juta per hari. Oke. Be the guardian of your family and join Guardline for your dreams.